Ada ibu guru sampai tokarin ben murid kan beda. Yang siapa sa kuat mayu. Montelai congkot kaki pakai nang. Tapi setelah banyak dibicarakan akhirnya bilang bahwa ini hanya apa katanya sandiwara, jadi sandiwara mun kata dia tak lebur. Orang ngajari kurang ngajar nyaman ke lain. Mangken nikah rek guru-guru abrina sanksi pada tako itu tuntut. Bener. Itu tuntut mangken. Sanamun mikir na bejer na guru sekoni rajaan MBG. Besar loh bayaran MBG itu Pak. Besar. Tukang masaknya, ahli gizinya ini besar. Padahal itu adalah untuk perut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin al-mab'usi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in amma ba'du. Hadaratil muhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh, segenap pengasuh pondok pesantren, pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam yang hadir dalam kesempatan sore hari ini, utamanya Hadratul Mukarram Pamanda Kiai Haji Adnan Ghazali Gus In'amul Muttaqin beserta para kiai, para gus yang lain, hafizakumullahu ta'ala wa ra'ahum wa matta'ana Allahu bituli hayatihim fi sihhatin wa afiyah. Yang terhormat pengasuh TPQ Baitur Rahim Al-Ustadz Muhammad Jatim beserta keluarga besar. Yang terhormat para pejabat pemerintah yang hadir, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, dan juga Kepala Desa beserta segenap aparatur, Babin Kamtipmas, Babinsa, segenap panitia penyelenggara pengajian umum dalam rangka Harlah TPQ Baitur Rahim Tegal Harjo, segenap rombongan dari Majelis Sholawat Ansarul Mustafa yang sejak tadi telah membaca sholawat, semoga bertambah barokahnya. Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah dengan talafuz alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Karena sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara segar, kita masih diberi panjang umur, sehat walafiat, semoga tetap panjang umur, semoga terus sehat, dan masih diberi kesempatan untuk senantiasa berbuat kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita hadir
diundang oleh keluarga besar TPQ Baitur Rahim dalam rangka milad TPQ Baitur Rahim. Kalau dulu kita belum pernah mendengar ada istilah TPQ atau TPA. Yang kita kenal adalah pengajian di musola. Tidak ada dulu. TPQ tidak ada. TPA tidak ada. Yang ada adalah pengajian di musola. Semakin hari perkembangan semakin ke sini, semakin berkembang. Ada banyak istilah. Untuk mengaji Al-Quran, sekarang bukan hanya di musola, TPQ, TPA, rumah tahfidz, dan pondok pesantren. Untuk TPQ hari ini adalah milad kesekian. Karena TPQ itu ternyata mengajarkan Al-Quran yang sudah diklasikal. Ada kelasnya, kelas A, B. Kalau di musola dulu tidak ada kelas. Pokoknya ngaji. Tinggi kan? Pokoknya ngaji. Bahkan masa dan gulegak dinto, masa saya dulu, ada sering huruf hijaiyah itu sampai 2 bulan tidak selesai-selesai. Ketika ditanyakan ada yang lucu, sampai di mana kamu nak Qur'annya sekarang? Ya kadul barqu yakhtafu absarahum. Itu bisa 2 bulan. Karena memang tidak ada target dulu, ikhlas. Tapi walaupun mereka itu ikhlas tidak ada target, manfaat dan barokahnya lebih terasa dulu daripada sekarang. Ini satu pertanyaan besar, ada apa sebenarnya? Allahumma Muhammad. Sekarang kurikulum sudah ada. Metode cepat baca Quran sudah banyak dengan berbagai macam nama. Kalau dulu saya dengar dulu ada Iqra. Setelah itu ada Qiraati, ada Tartili, macam-macam sekarang. Dan kita paham dengan metode cepat ini punya tujuan supaya Al-Quran bisa cepat dibaca dan anak-anak kecil kita bisa cepat bisa tahu baca Al-Quran. Tapi dengan adanya metode-metode, kurikulum-kurikulum yang ada, ketika di wisuda anak-anak kita sudah wisuda, selesai 30 juz bisa baca. Coba kita sekarang adakan penelitian, ada berapa persen yang istiqomah baca Quran? Panjenengan ini kalau saya lihat, satu lapangan ini bisa 80% bisa baca Quran. Tapi yang istiqomah tiap hari baca Quran, insyaallah ta'ala, dikal to repon sambil noan, sambil guk gangko. Jajana guk gangko, pikirnya sambil guk gangko. Iya ya. Padahal dulu coba kita kembali kepada sejarah masa lalu. Mengapa Quran itu dikumpulkan jadi satu dan ditulis? Padahal masa Nabi tidak ada. Dengan alasan bahwa penghafal Quran sudah banyak yang wafat di peperangan. Allah Subhanahu wa ta'ala secara tidak langsung memberikan satu tugas untuk menjaga Al-Quran kepada Nabi Muhammad dan semua umatnya. Sehingga ketika Allah berbicara tentang masalah memelihara Al-Quran, itu pasti memakai mutakallim ma'al ghair, tidak memakai mutakallim wahda. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaga Al-Quran. Di situ ada kami, berarti kita ini manusia harus ikut andil untuk menjaga Al-Quran. Dijaga dari mana? Khawatir ada penambahan, khawatir ada penyelewengan seperti kitab-kitab yang lain. Pure paling asli adalah Al-Quran. Satu tambahan huruf pun dalam Al-Quran tidak ada. Nah, untuk
menjaga itu akhirnya Al-Quran ditulis. Dengan beraninya para sahabat melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi sebelumnya. Kalau mau ngomong bid'ah, ini bid'ah Pak. Jadi kalau tidak mau bid'ah, jangan baca Quran yang sekarang itu. Itu bid'ah itu. Karena memang tidak ada pada masa Nabi Muhammad. Tarawih itu bid'ah Pak. Karena tarawih dulu masa Nabi tidak dikumpulkan jadi satu di musola, di masjid, tidak ada. Di rumah-rumah. Jadi yang sampean ikut sekarang itu, yang sholatnya di rumah-rumah, bisa ikut Nabi. Tapi setelah masuk ke rumahnya tahu-tahu tidak sholat tarawih. Itu bukan ikut Nabi. Ikut siapa? Ikut Sena. Sena dan Davina. Terikat janji. Tidak hafal, tahu. Maka oleh karena itu, kenapa Al-Quran itu kemudian dikumpulkan menjadi satu? Karena supaya Quran itu terjaga keasliannya. Termasuk hari ini, kenapa ada TPQ, kenapa ada TPA, kenapa ada metode cepat baca Al-Quran? Supaya anak-anak ini senang membaca Al-Quran. Tapi ternyata semakin ke sini, Quran semakin tidak dibaca. Makanya epol pokombolan pasti maca Yasin. Tahlilan ada Yasin, tahlilan Yasin, haul Yasin, ada rapat Yasin, alhamdulillah. Sampai banyak lupa kalau ada surat lain. Dianggap bahwa surat dalam Al-Quran hanya Yasin. Hari Jumat kita disuruh oleh Rasulullah untuk membaca surat Al-Kahfi, Yasin. Jadi kita itu hari Jumat disuruh baca surat Al-Kahfi. Karena sudah keseringan baca Yasin, akhirnya baca Yasin. Malam Jumat baca Yasin. Tapi ini adalah hasil usaha para ulama untuk menyediakan satu media supaya orang-orang tidak jauh dari Al-Quran. Jadi dalam sehari semalam bisa baca Quran. Kalau ada kumpulan baca Yasin. Alhamdulillah usaha sekarang kong ya, kayak kiai, pembaca Quran, kayak sorata, Yasin. Pahamian bah ngocak, bang tak maca. Cocok boleh kamian, cocok. Eki cocok tak berarti cocok orang. Ya melarang kemanfaat. Nah apa nak? Yasin. Kira-kira, nah ini sekarang, ada mereng tuan. Perpan maja Yasin apa? Allah, murid TPQ. Bes, lanjut Gi. Oleh karena itu, kira-kira sekarang kita kembali pada masa dahulu. Apa kunci sukses terdahulu itu kok ilmu kok barokah? Ternyata saya pernah mendapatkan satu ibarah dalam satu kitab. Dalam Bugiyatul Mustarsyidin, saya screenshot ini. Saya khusus. Karena biar apa? Biar saya dalam hati itu biar memegang ini dan bisa mengamalkan. Qala ba'duhum, berkata sebagian ulama, idza jama'al muta'allimu al-aqla wal adaba wa husnal fahmi wal muallimu ay idza jama'al muallimu as-sabra wat tawadhu'a wa husnal khuluqi faqad tammatin ni'matu alaihima. Sebagian ulama menjelaskan, bila mana murid itu punya 3 sifat, gurunya punya 3 sifat, maka sungguh sempurna nikmat yang telah diberikan kepada keduanya. Jadi mbiyen mon tetia murid ngaji ada ke kiai, ngaji ke ustaz, tekuk telok, sing ngajar tekuk telok ya. Kalau 3 ini sama-sama ada, 3 untuk murid, 3 untuk guru, faqad tammatil ni'matu alaihima. Berarti nikmat Allah sempurna.
telah diberikan kepada keduanya. Kira-kira apa? Mari sambil lalu diingat-ingat pada masa lalu dan ternyata itu memang terjadi dan sama seperti yang saya sampaikan. Satu, santri itu harus punya persyaratan dia akalnya waras. Mun tak beres dia bersekolah, Bu. Ruwet nih. Itu berarti adalah murid berkebutuhan khusus. Jika anak kelon ni bayi Roma, doa akhir. Nika magi guruna pelengen man nika. Mun pas murid atau lo gila kapi. Aku ajari ya boleh. Tapi maaf ya, hari ini kalau kita mau teliti, ada sudah banyak macam makanan yang dapat merusak otak anak-anak kita. Ada kandungan tertentu di makanan itu yang bisa merusak otak. Jadi hati-hati. Kembali kepada makanan-makanan masa lalu. Rujak ba'aban ring tisak. Pun polan Tegal Harjo sebede ganto polan semak kalorong tisak. Cek sama kotak. Tisak. Ayo kembali ke desa. Saya anu kuro tahu sah. Enggak oneng dan dialog Pak Tua ban kombo ya. Apa jadi jong? Nyaman nih Pak. Apa? Kentucky Fried Chicken. Minta ambian. Akan bener-bener. Apa jago aja ya. Jago kok sampai Kentucky Fried Chicken. Jadi ternyata orang dulu itu enggak mau nama, yang penting rasa. Orang sekarang ini terlalu banyak nama sampai namanya kurang elok didengar. Mie setan. Pentol granat dikakan ikut-keku kan nuklir tak mati masuk ke Indonesia. Granat dikakan ikut-keku. Allah taklim jawara. Allah cek pentol bercucu, pentol beranak. Wah boleh boleh seginian pentol bercucu. Arah apa ceknya mana lain. Ada lagi di rumah itu ada ayam geprek pak tempak. Pak tempak. Edang tendang. Pak. Yang molan apalah arti sebuah nama. Kalau ingat sama pidatonya Ki Sattar almarhum, apalah arti sebuah nama? Hanya meribut, nah nyaman. Hanya selamat, ditangkap polisi menon. Kan apalah arti sebuah nama? Menggeran pada sesuai nyaman. Jadi harus punya akal. Sudah, tidak usah dibahas ini. Yang ketiga, wal adab, tata krama. Lah ini loh. Yang bagaikan makan buah si malakama guru sekarang. Tata krama itu tidak bisa kalau tanpa dibentuk. Mbian nganoning mun lamba kan. Ketipona parit murid panikah na anak guleban sambian ibentuk. Kadi sebede sanksi mangken nikah rek guru-guru abrina sanksi pada tako itu tuntut. Bener. Itu tuntut mangken. Sanamun mikir na bejer na guru sekoni rajaan MBG. Besar loh bayaran MBG itu Pak. Besar. Tukang masaknya, ahli gizinya ini besar. Padahal itu adalah untuk perut. Ini adalah untuk generasi yang akan datang, untuk penanaman akhlak, pembentukan karakter. Kuruna muni bajar. Badeng gigi jetem badeng. Sobung ini. Sobung bajarna. Wahai guru TPQ Baitur Rahim yang sabar ya. Semoga Allah memberikan balasan apa?
yang setimpal. Mentar rezeki na terlancar ambian. Terbarokah. Pak. Ambian jak noro amin. Tenana tak majar amin. Ini sebenarnya mohon maaf ya, mohon maaf, bukan menyinggung, belenyet. Bener kok. Betul? Pak, kalau panjenengan menuntut hak, tunggu ya. Kalau panjenengan mau menuntut hak, sejauh mana panjenengan sudah membayar kewajiban? Karena kita kadang sering menuntut hak, tapi kewajiban kita tidak pernah kita lakukan. Betul? Guru ini harus profesional. Santri harus begini. Yang menyuruh mana kewajiban sampean ke sana? Kalau mau adu profesional ya memang harus profesional. Sampean tahu berapa gaji guru privat Al-Quran di kota-kota? Itu per santri 350 Pak. Per bulan. 350 per bulan. Kali Pak santri. Terketeran deh. Semitong 350.000 per bulan kali 4 santri. Lebih tong tibi. Dengan 1.400.000. Kalau pulang katanya Gus Inam dibawain martabak. Jadi pulangnya bawa martabak, gajinya 1 juta 400. Kalau 4 santri. Kalau 30 santri. Nala kalkulator. Kejatem selaku pengasuh. Ada apa ke kejatem? Paling gue saya ya ikon. Berarti bejernah. Dua kopak setak majar. Tak majar kopak. Hari-hari mau mulai. Kang Maca, apa bidatun ki mose? Gunggung singgung kan tuh. Maaf Pak. Maaf. Mereka pidato ini pada bahasa nyambi spiritus dulu. Seram kau setong. Kerua mun tada lokan na celep. Dia mun beda lokan na peti. Dak nyaraki senyiram, mak lokah. Kalau memang tidak berbuat, kenapa harus tersinggung? Wang Oca, betak nyaman. Wang Oca, lala Pak Ambo baca di saja. Oh berarti beni anak, anu tak beras sering tuan, anu tak beras ini. Pak, maaf Pak. Kula ni ke mator ngak ni ke beni minta besar ke sampean. Kula mator ngak ni ke beni keng sebesian hutan. Compok santri 2.000 lebih gule bergratis. Keng gule mator ke sampean. Mbian selalu tak majar. Cek rasa ke guru. Diri gun. Cek menono. Bener. Gitu loh. Biar balance gitu loh. Biar seimbang gitu. Meletak guru menono sesalah. Mbian malah introspeksi. Iya. Nuntut dari coba mentokang romaja bejer pah mereng gigiri punta pangocak bangun TV. Tapi coba mentokang bejer profesional mereng gigiri mau dia karena dibayar. Jadi kita jangan terlalu menuntut hak kalau memang kewajiban kita tidak kita lakukan. Terima secocok. Terima kasih. Berarti panjenengan ketika saya ceramah tidak merasa tersinggung atau bahkan sebentar lagi akan berubah kepada yang lebih baik. Amin. Detek guru. Ya, oleh setahun Pak Gunda apa? Kita berarti kok yang kepnyam ngeranyam ria. Lebur yang dina. Karena banyak loh kasus-kasus di media sosial kan. Di media sosial itu banyak.
Jadi ketika ada anak-anak bertengkar sampai alur gulur yang ada, guru nunggu ngabas. Dilematis kan? Etokolah, kok saya kening. Tetokol tang more, meri. Ya beli ngemgap lah. Coba ada ibu guru sampai tokarin ben more, kan beda. Tapi setelah banyak dibicarakan akhirnya bilang bahwa ini hanya apa katanya sandiwara, dan sandiwara mun kadari tak lebur orang ngajari kurang ngajar nyaman ke lain iki kan tuh mun lamba ning mak tiga guru saya tak tunduk mun lamba jak pada pak tinggi lho numpak sepeda hotel kita turun ada pak tinggi mun setia guru ngaji kita brak Saya punya cara kemarin di rumah itu liburan di bulan Ramadan, malam hari saya sambutan. Tolong Bapak santri ini salah satu persyaratan pulang ke rumahnya. Setelah sampai di rumah kasih uang dia 50 sampai 100 ribu. Sowan kepada guru ngajinya. Sampaikan salam takdim dari saya, salam takdim dari Musleh. Terima kasih atas kerjasamanya. Dan mohon maaf bila mana saya tidak maksimal untuk mendidik mereka. Karena saya yakin dia itu bukan santri saya, tapi santri guru ngajinya. Karena murabbi itu adalah, pendidik itu adalah guru ngaji. Kenapa? Karena beliaulah yang mengenalkan anak-anaknya kepada Allah. Karena beliau pula kita bisa tahu nawaitu somawadin usolli fardhu dhuhri dari mereka, dari beliau. Jadi sebenarnya guru sejati itu adalah beliau. Laulal murabbi ma'araftu rabbi. Andaikan tidak ada pendidik, saya tidak akan kenal kepada Tuhanku. Man huwal murabbi? Guru ngaji. Mungkin guru ngaji tak betul cepet-cepet. Oke. Sabar ke jetem. Allah, yang kalah semis sempan ke jetem. Pakai jetem aja bu, saya nggak isang kui sorong kok nih. Maaf Pak, ini bukan pesan sponsor. Dan Gejatem sama sekali tidak membisiki saya apa yang harus saya sampaikan. Ini adalah berdasarkan temuan-temuan saya di lapangan. Sehingga harus saya sampaikan. Bila mana tidak terjadi di sini, mohon maaf, itu hanya sekedar kabar, ikhbar. Bila mana terjadi, itu berarti ketepatan. Masuk? Terima kasih. Ya. Guru-guru, semua guru, berbahagialah Anda walaupun gaji Anda tidak seberapa, tapi Anda didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika Hajjatul Wada, beliau mendoakan, Allahumma ghfir lil muallimin. Ya Allah ampuni para guru-guru itu. Wa atil a'marahum, panjangkan umur mereka. Wa barik lahum fi kasbihim wa ma'ashihim, berikanlah keberkahan untuk mereka di dalam kasab mereka dan di dalam kehidupan mereka. Jadi doa Nabi melarang ya, soal lihat doa Nabi ini mana kan. Jarang ngacapis ke kiai bae kudu beda. Ya masa tak ngerti ya. Ini kebah berdoa khusus dari Nabi, manusia terdekat, manusia termulia. Manusia paling dekat dengan Allah, manusia yang paling mulia di sisi Allah. Doa para guru. Berarti para guru adalah calon orang-orang yang selamat di akhirat. Yang dikal makai temu jak selamat cek rugo buruh. Melihat tak pengumuman menono. Inna lillahi wa inna ilaihi. Mohon dikal. Bes, lanjut. Selanjutnya husnul fahm. Santri itu harus memiliki pemahaman yang baik. Bila tidak memiliki pemahaman yang baik, maka harus memiliki istiqomah, gigih dalam belajar. Karena maaf, orang yang cerdas tapi tidak belajarnya kurang rajin, itu ilmunya masih ada. Tapi
bagi orang yang tidak cerdas, tapi tiap hari dia belajar, memaksa, kadung dia faham, tidak akan pernah hilang. Contoh, dulu ada orang yang curhat Bapak kepada kiainya, Kiai, saya kan menghafalkan Quran, ya. Saya sampai saat ini tidak naik-naik Kiai, 3 juz cuma. Terus Kiainya bilang, Alhamdulillah, kamu tidak naik lagi. Enggak Kiai, Alhamdulillah. Loh kok Alhamdulillah? Biar 3 juz itu diulang-ulang. Karena per huruf itu bernilai 10. Kalau diulang-ulang, berapa kamu yang sudah mengulang-ulang huruf Quran? Berarti berapa pahala yang kau dapatkan? Sudahlah nak, jangan berpikir untuk sampai 30 juz. 3 juz itu sudah hebat. Karena di tengah-tengah masyarakat, ada banyak orang yang tidak hafal 1 juz. Biar hafal sejuz. Wah, you tedo. Jadi mun putra nembian ngafal lagi Quran sampai 3 juz, cak kok cek menon baban sejuz tak apal. Mun ngabi 3 juz marjan. Juz Al-Pukat. Mun gini mon gini kan usah ajar kari nyepak. Kari agluno. Mun tak berjajah keruai luar benya. Es jus, wah, ngejus di bimon, tapi mun jus Quran sepah apalah melarat, melarat, cok yosin boy aleng leng, hah, tak temu dak rumah, dak gula oning mimpin tahlil alonca, mimpin tahlil ki alonca, ki mulai ke Madura, ki anyar sarang metua bae pokon mimpin tahlil. Ngitek bebu nama tua tiga anak ke dia baca tahlil abdi lagi anyar bagi tak tahu kata ikut mak bayi tahlil di depan dek baca baca kakaknya Ki Adnan ini kan mertua saya kan betako saya jadi baca tahlil. Mafis samawati wa mafil ard itu kan ada 2. Ada lahu mafis samawati wa mafil ard, ada lillahi mafis samawati wa mafil. Untuk yang lahu mafis samawati wa mafil ard itu kelanjutannya adalah man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi. Yang lillahi mafis samawati wa mafil ard itu adalah kelanjutannya wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihinna. Alon jawah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu orang tapi noroen mage gula lonca kudu noroen. Pas akhir orang wah ngoca. Masih lonca tahlil. Ay, ongguan iki. Mbian noro, engki, mak noro mbian nyandu. Nah Quran itu memang banyak ayat-ayat yang sama loh Pak. Enggak kan? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu pada telon. Budina tak ada. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Telok. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilayna turja'un. Telok ni kepada kullu nafsin nah, keng bundon tak ada. Ani kawan bah kuliban sampean bak sompak, alang elang kita itu muka. Pada wan macam kun ya ayyuhal kafirun fa ta'lam tatamu bandakum dinukum waliyadin. Wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum
Allah, aleng-leng-leng. Bila saya tetap maban lakum dinukum wali. Mak mau mahmuca. Ben sopo laku dah. Ada pada terawihan sampai bukaan sahuran. Kita alim tu. Apa? Maaf Pak, Bu. Jangankan imam di Kerikilan, jangankan imam di Tegal Harjo yang tidak salah. Imam di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu ada yang salah. Ada penegurnya di belakang itu, ada petugas subus yang menegur. Manusia, nah wallah. Ini kiri wan bini ande la salbut apalna. Ini japo al mukarram ada. Ngimam menah. Kita karen. Endang wiritan. Ngimam isopo, Anda tak akan not jawab. Wah, mana nyonglet kiai. Itu wate dari budi. Subhanallah. Mana nyonglet kan dah tahu le jaga boleh aja. Jak rukun sunnah. Ya ladin. Iya lah mayula. Norok lah jak lagi kiai sudah iya. Dah norok. Amang kana tak langkong, bu ibu, mbian mondi laki ustad, mondi laki kiai. Mun ngimam na kiai, jagi kiri gelu. Anro, hantahan ro gelu. Kikir na mari ngimam ibay. Bapos, wala bola posang. Menda pengalaman dua caca deh. Mara banjir nama, saya rasa tu atokar, mara kotor tawa. Gula paling becik pun pada ngojak, saya tuh kawin sudah 20 tahun tapi saya tak pernah bertengkar dengan istri. Piah! Piah! Mak, cek noan lah. Mon Gus Baha gula parjajah, tapi Gus Baha kan ada kata-kata di belakang. Karena setiap istri saya marah, saya diam. Dipakai siapa tahu? Karena setiap istri saya marah, saya diam. Ya tatok. Kalau tidak ada perselisihan, tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya mau neng. Jadi biar pakai kocok kodek. Neng. Ya apa awakmu itu? Neng. Cokot lagi. Neng. Ya tatok kan ya. Ya ledunggu. Yang siapa sekuat mayu? Montelai congkot kaki pakai nang. Tak nomano ba tukang congkot kaki? Oh, ya Allah. Mau baik congkot kaki nang selake, insya Allah langsung komat magi mincina. Menahan. Hingga ada benjolan. Ntar aku rakapi. Pokoknya amin ke lu. Wasa aku doa wakai ngelek kita temukan. Mangit tak jeriwan yo. Oh bagian apa? Oh berdaporan. Waris ya foto pun kok gendor dia. Request. Bisa foto sama kiai pasti. Ya, anda. Iya, kau jauhan dua nango. Tak kau masuk Facebook lo. Lagi wah, mana ubah binin ke musuh. Lanjut. Ambian veteran terus cerdas. Ongguan. Dia mulai kedung keluar tak habis saja. Dia ketika usaha baca sebelum keluar. Mulai keluar dari rumah pemasok boleh di. Lah kebaik po. Ya. Cocok kok kare kok. Pak, halo. Terima kasih. Pak siapa lagi naro? Torain, kebaik boleh aja. Lebur Pak.
Montro cerdas cepon. Jadi nalika hamil gak sah. Kena hamil. Gak bisa cepon perdengarkan dak boleh illa Quran. Ada seorang tokoh agama dari Mekkah Al-Mukarramah. Di Cepon menceritakan, beliau menceritakan di rumah saya itu ada punya anak 12 hafal Quran ke begini-gini. Ketika ditanyakan, "Apa bisa anak hafal Quran ke macik cerdas ada ya?" Karena abdina mulai dek hamil, itu tambuh pun Quran. Jadi ketika mendengarkan Al-Quran, cerdas anak. Imun setiap rajer, baca nederem. Jangan ngakai baca Yasin, lelang boleh pentol. Lelang mah. Tedung ibu baca anak, wah nyari lakko. Tedung pakai ngaji nanti. Wah, saya tendang biar nonton. Sudah, ketika hamil. Ada lagi, maaf. Mungkin mulut saya agak kotor. Ketika memproses harus sama-sama tidak dalam keadaan capek. Karena kalau dalam keadaan capek kedua-duanya, ini kan mau deti. Pas pada ongku deti pahami longku. Ini ikhlas segera gitu mulu. Pelajaran gitu mulu. Kan ada dalam hadis itu. Maaf. Kalau sudah, maaf ya, kalau sudah memproses anak, silakan bil wudu. Kata Rasulullah. Kenapa? Fa innahu ansyatu lil audi, supaya biar bergairah, biar enggak capek. Kalau capek, kayak gini. Jadi dia enggak punya husnal fahmi gitu loh. Enggak memiliki pemahaman yang kuat. Ya gitu benar. Beda muridnya gini kan. Dah gini perpan tengah rao. Untuk tengah rao ngara selake aja deh. Sebini mari rakora. Tiba. Tak bisa lah. Benjam. Namun set kadari ya. Hebat jadi. Baik, lanjut. Kalau guru apa kira-kira yang perlu ditingkatkan? Kesabaran. Kata ulama tadi, sabar, tawadhu, gitu ya. Dan akhlaknya baik. Mengapa ini harus ditanamkan kepada guru? Karena mendidik anak itu dari bermacam-macam karakter. Yang ditinggalkan, yang dilahirkan, yang dituruni oleh orang tua masing-masing. Terus kita diberikan tugas untuk memperbaiki mereka. Sulit Pak. Karena dia bukan anak kita sendiri. Dari bibit macam-macam guru. Sabar ke pesantren. Mangkan mau di pesantren beda pelanggaran. Biasa. Pesantren melanggar santri biasa. Kenapa? Jangan guru pun tak bener tak kira pemontuk. Pun lah bagus. Tak kira pemontuk. Kan suruh becek maksud. Apalagi kalau di prosentase santrinya 200 atau santrinya 500 yang melanggar dalam per hari 3. Itu kan tidak sampai 1%. Sudah syukuri saja. Mau pakot tuh tak melanggar kepi. Itu masih nemu. Jangan makin beda keamanan ki punya melanggar. Tanya kata dep nih gini. Gini bawa gini kepala keamanan lembut dengan bodoh gini nurul jadi beton. Tanya ki gini kan. Apa mau anu segini gundul gini kan. Gini orang yang paling kata aku hilang kok gini. Ini akan lanjut ngomong karena anu nama amalan si bok lembok guru cekal. Jadi kau ibu gini kau. Jadi begini. Jadi kulawan panjenengan sebenarnya kecuali lebih keamanan kita melanggar. Pada dia mau dicoba mana melanggar. Melanggar jadi torot mau Roma. Marah ikir-ikilan saat pulangan pondok orang seminggu. Ring tuan anak-anak lah beda dialog begini. HP ngecas jadi anak para mulia. Umin apa pecah.
pakai TSE. Ya kan kegiatannya hanya itu kan. Pegang HP, tidur-tiduran, malas gerak, kan gitu kan. Ya udah melanggar. Kalau mau dibentuk akhlak itu memang harus ada kedisiplinan. Lah, untuk menumbuhkan disiplin itu, ini maaf Pak, tidak semudah membalik telapak tangan. Santri itu udah cerdas. Cerdas Pak. Sare kamah enak, ternyata ngide jeding. Pas tak sabar. Karena butuh kesabaran guru-guru, terutama guru TPK ketika murid tempian gini kita tahu apa aja. Suruh ke barak ke temo, suruh temor ke barak. Wali santri nang ngateraki, pajuk tojo, pah ngerumpi. Saya ngerumpi apa saya rasanya? Gurun serah, gurun potrana. Pak ngocak, ya ustadznya sejahat ledeteng. Ya ustadznya seceremi ledeteng. Padahal ceremi anembuk kan. Pada saya ngocak, monri ya sabar ustadznya jiria, monri lebur kok. Dia lah suruh ajari ke jiria ke TV. Aneh kamu yang gini, leseng nuseng ya ada gini. Gini kamu murid tak gini. Jadi mau pah bade ke telopolo kata genika, insyaallah asam lambung ongke. Gini lah hormat gini kan. Tahu aja hormat ke siapa kan. Gini dateng pon. Gini kedua gini. Muslimatan lagi baru dateng. Gini kelas nggak gini kalau temu mulai petrol keluar, mulai masuk. Ketemu keluar. So, kan rata-rata kan guru mon TPK kan rata-rata bini kan. Rata-rata anak mon bini tak stres mon bini ini kan. Sip lah kan. Mendidik anak tak stres. Mah bisa tak stres. Jangan agak stres ah. Rojek. Kelas rojek. Wali murid entar pedes bu. Arok sengampongan biasa sak parok. Pedes bu, oke pedes. Tegal bu kulis nyambi pedes ragu bu. Pedes kenapa? Pedes Madura ibu. Oke. Wajar dirajak. Tak ada iya stres. Karena ya memang ketika mengajarkan kepada mereka dengan umur segini kan memang tidak boleh serius Pak. Karena mereka itu masanya bermain. Sehingga belajar sambil bermain sambil belajar. Wah keluar boleh. Demak abing. Wah norok kepi. Are. Apa tak tahu kok jak kiai. Wah norok kiai. Dina boleh tahu. Jaanan lap helap. Mayu rasani guru Nigeria. Wah murid wah. La haula wala quwata. Wah. Aja ni mana datang jadi mana. Alhamdulillah, kau letak mereka pesen guru ni lebih dana. Mon wali murid ni, jauh sekejap ngampul. Orang nu sekuni ngaliak, ambuak. Wah, kau pak berarti terjadi ya. Sekolahan benikun setong ngaliak. Wah, kau pak. Ambu wah murid wah. Alhamdulillah. Tidak pada kocak. Iya ikon. Dia mulai sadar. Dan bi Allah ibu padang kan pak keluar dia kepir. Bi gue jadi torot. Karena bian mulai padang. Potra nemian seperti itulah wahai bapak ibu. Bagaimana ini? Nasi guru dah berdiri. Pas apa Pak? Sebentar mulai seragam. Allah. Kontuan cep asor ni kan low profile. Mun sambian meteki mun ora dadi guru udah karin more.
Membantu kuteki ulor jadi goda kan mau pedong kepi. Bentar nanti pastor saya lihat, dah alhamdulillah, enteng kan terus lebur gula. Alhamdulillah. Bagus akhlak. Kenapa? Ini namanya at-tarbiyah bil qudwah, pendidikan dengan cara memberi contoh yang baik. Karena ini perekam, tukang rekam. Kalau ini Pak, ini kamera-kamera ini bisa merekam, tapi bisa cepat rusak. Ada virus rusak. Tapi kalau anak-anak kita, apa yang ditanamkan dalam otak mereka, di mindset mereka, apa yang mereka rekam dari tingkah laku kita, sampai kapanpun tidak akan pernah hilang. Karena itu apa? Masih cerdas. Otaknya hebat masih. Belajar pada waktu kecil bagaikan melukis di atas batu. Betul ya? Melukis di atas batu. Mengukir batu. Kan begitu kan? An-naqshi alal hajar. Melukis atau mengukir batu. Maaf Pak. Mengukir di batu itu sulit. Masa mian mengukir di batu ngangkui pulpen. Kan tak akhirnya masuk aja. Jadi cacar sini. Tar. Iya, mau ada datang lah. Duduk ustazah. Ada tiga. Alhamdulillah Pak Prabowo. Alhamdulillah. Datang kapi. Ada tujuh. Lalu espon. Mangkan jadi kadang ibu torok kemban ada luang boleh. Allah. Kau mau nak gini? Bagikan mengukir di atas batu. Jadi sulit Pak. Sulit untuk hilang. Tapi kalau mengajar orang-orang yang sudah tua, itu seperti mengukir di atas air. Gampang ini kan? Kamu berdisi keluar, jangan tak ada sebuah-sebuah. Tojo. Ada tak aku lihat. Jadi disuruh apa? Disiplin langsung. Nih, tojo. Keng cuma apa? Ketika mengukir di atas air, langsung habis, tidak ada. Ada kemarin keluar, ngiding banyak kemudian. Iya. Apa yang? Tahu. Sebenarnya paruh, tak tahu ya. Iya. Kalau ini mengajarkan ini sulit Bang. Aja dia keluar boleh. Betul keluar. Penting ke dalam aja. Jago nolai du ketapan sedikit keluar. Kemarin datang ilokir, tar keluar boleh. Sulit kan? Keng tapi magi pecetat sekalian, das langsung membekas. Bekasnya itu tidak bisa hilang. Tapi kalau di air gampang Bang. Bisa, aneh nggak? Nanggap bir. Gagah. Paling gunda ya. Maju rata apa depan video nagi musliru. Bani esena. Robona. Eri sapi daturu ya. Ini. Mulai kita ada apa? Paling gunda ya mau segelat tersinggung. Dari mau gelat. Kunggung singgung kan? Mau seru guru gelak pola didukung, paling gue dikuat. Yes. Begitu. Jadi memang ilmu itu harus kita cari sampai kita meninggal dunia. Tapi untuk efektif mencari ilmu adalah ketika masih muda, sebelum mereka disibukkan dengan urusan keluarga. Memang Muslim. 55 sudah 1 jam Bapak. Terima kasih. Apa mana lagi? Kira-kira dor apa kok? Sudah 1 jam. Maaf. Kule deki malam kun ngerset kan. Serit. Kata mau boleh deki. Lengan le kamu. Kajar nih kayak pinggir lorong. Deki malam Malaysia. Apa sih pada atu aki deki bu? Dari penonton lepas kun yer kepiri. Aku dengan lepo dikian. Ini nemu temu. Bersambung. Jadi mohon jadi orang aku bersambung harus pak aku bersambung. Kan penasaran. Pak medeng aku ya. Mau temu di malam.
Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup dengan doa.